Nomor 1, pertama kita sederhanakan dulu untuk nilai A, B, dan C-nya. 2 akar 12. 12 itu bisa dipecah menjadi perkalian 4 kali 3. Ingat, salah satu harus berupa bilangan kuadrat atau bisa diakar. Sehingga duanya tetap dikali akar 4 itu kan 2, berarti 4 akarnya adalah 2, yang tersisa di dalam tanda akar adalah 3, sehingga 2 kali 2 4 akar 3. Lalu yang B, 48 itu bisa berasal dari 2 akar 16 kali 3. 2 tetap kita tulis dulu. Akar 16 itu adalah 4. Akar 3-nya tetap, sehingga hasilnya adalah 8 akar 3. Yang C, 2 akar 27. 27-nya kita ubah menjadi perkalian 9 kali 3. 2 kali akar 9 itu adalah 3. Akar 3-nya tetap akar 3, sehingga hasil akhirnya adalah 6 akar 3. Pertanyaannya adalah A ditambah B dikurangi C. A-nya 4 akar 3 ditambah B-nya 8 akar 3 dikurangi C. C-nya adalah 6 akar 3. Di sini ada 3 suku, semuanya sudah akar 3, berarti sudah sejenis, maka bisa disederhanakan menjadi 4 ditambah 8 dikurangi 6 akar 3, sehingga 4 tambah 8 kurangi 6 adalah 6. Hasil akhirnya 6 akar 3. Soal yang nomor 2. Untuk soal yang nomor 2, kalian diminta mencari jumlah panjang rusuk kubus, di mana rusuknya adalah 2 akar 5 ditambah 6. Nanti karena kita kuadratkan, maka 2 akar 5 plus 6 itu tolong kita kuadratkan dulu ya. Ada satu rumus, yaitu A ditambah B jika dikuadratkan adalah hasilnya A kuadrat ditambah 2 kali A kali B ditambah B kuadrat. Sehingga jika ada 2 akar 5 plus 6 dikuadratkan bagaimana? 2 akar 5 itu sebagai A, lalu 6 itu sebagai B. Sehingga jika ada A kuadrat, 2 akar 5 kuadrat ditambah 2 kali A kali B. 2 kali A-nya 2 akar 5, B-nya adalah 6, ditambah B kuadrat. B-nya tadi kan 6 ya, berarti 6 kuadrat. 2 akar 5 jika dikuadratkan, hasilnya bagaimana? 2 kuadrat itu 4. Akar 5 dikuadratkan. Akar 5 kali akar 5 itu kembali menjadi 5. Karena akar 25 adalah 5. Ditambah, silahkan dikalikan, ini 2 kali A kali B, yang tidak dalam akar dikalikan sendiri dulu. 2 kali 2 kali 6, 24 akar 5 ditambah 6 kuadrat adalah 36. Ini tadi kita sederhanakan kan jadinya 20 plus 36-nya kita dekatkan plus 24 akar 5, sehingga hasil akhirnya 20 tambah 36, 56 ditambah 24 akar 5. Nah, jumlah panjang rusuk kubus rumusnya adalah 6 kali R kuadrat. 6 kali hasil R kuadratnya kan sudah kita hitung yang atas tadi. Dikuadratkan hasilnya kan ini, maka ini yang kita pakai. Jadi 6 kali 56 ditambah 24 akar 5. Jika dikalikan seperti ini, semua unsurnya kita kalikan satu per satu. Jadi hasilnya 6 kali 56 adalah 336 ditambah 6 kali 24 akar 5. Hasilnya adalah 144 akar 5. Soal nomor 3. Ada
ini bisa kalian pelajari di halaman 27-28 LKS ya. Ada persamaan kuadrat, x kuadrat min 6x min 5 sama dengan 0. Yang ditanyakan adalah x1 kuadrat plus x2 kuadrat. Ini sudah ada rumus, yaitu jika kalian mencari x1 kuadrat plus x2 kuadrat, itu rumusnya adalah x1 plus x2 dikuadratkan dikurangi 2 kali x1 dikali x2. Halaman 27 itu juga sudah ada sebuah rumus untuk mencari jumlah dan hasil kali akar. X1 tambah X2 itu rumusnya adalah min B per A, kemudian X1 kali X2 adalah C per A. Maka dari soal ini coba kalian cari dulu nilai A, B, C-nya. Ingat bahwa A itu adalah koefisien dari X kuadrat. Ini X kuadrat ya, di depannya tidak ada angka, itu artinya 1 itu tidak perlu ditulis, tidak masalah, jadi A-nya adalah 1. Sekarang B itu adalah koefisien dari X, angka di depan X adalah min 6, minnya ikut ya untuk negatif. Kemudian C adalah konstanta yang tidak ada variabelnya, tidak ada X-nya sebagai konstanta, yaitu min 5. A-nya 1, B-nya min 6, C-nya 5, min 5. Kita masukkan ke dalam rumus X1, jumlah akarnya adalah X1 tambah X2 min B per A. B-nya tadi berapa? Ini kan sudah ada minnya tetap kita tulis. B-nya adalah min 6, tetap kita beri min 6, jadi minnya double per A, A-nya 1. Min 6 hasilnya adalah 6 dibagi 1 tetap 6. Berikutnya untuk C per A, C-nya adalah min 5, A-nya adalah 1. Min 5 dibagi 1 hasilnya tetap min 5. Nah, kita tinggal masukkan ke dalam rumus untuk menjawab pertanyaan tadi. Ini X1 tambah X2 kuadrat. Jadi jika soalnya ini, nanti rumusnya kan ini. Nah, X1 tambah X2 hasilnya berapa? Kita lihat tadi X1 tambah X2 kan 6. Berarti kita tulis 6, ini ada kuadrat, tetap kita tulis kuadrat. Dikurangi 2 kali X1 kali X2. Sudah ada juga ya, X1 kali X2, rumusnya C per A, hasilnya setelah dihitung min 5. Berarti ini hasilnya adalah min 5. Min 6 kuadrat itu 36, min 2 kali min 5 plus 10. Maka hasil akhirnya adalah 46. Soal yang nomor 4, ini ada segitiga siku-siku, nanti berlaku Pitagoras, berarti masing-masing sisi untuk mempermudah kita kuadratkan dulu. Ada rumus seperti yang rumus yang tadi, bahwasannya A plus minus B dikuadratkan itu adalah A kuadrat plus minus 2AB plus B kuadrat. Jika di sini plus, kita pakai ini yang plus, jika di sini min, kita pakai min. Satu-satu kita kuadratkan dulu. X min 7 kuadrat, A-nya sebagai X, B-nya sebagai 7. Maka A kuadrat, X kuadrat, karena di sini min, kita pakai min. 2 kali A kali B kali X kali 7. Ditambah B kuadrat, B-nya tadi kan 7, maka 7 kuadrat. Dihitung hasilnya X kuadrat min 14X plus 49. Berikutnya yang X plus 1 kita kuadratkan, kita pakai rumus juga. A-nya tadi kan X, B-nya tadi 1. Maka X kuadrat, A kuadrat hasilnya X kuadrat plus, pakai plus ya karena ini plus, 2 kali A kali B kali X kali 1 ditambah B kuadrat atau 1 kuadrat. Disederhanakan jadinya X kuadrat 2 kali X kali 1, 2X plus 1 kuadrat itu 1. Kita pakai rumus Pitagoras. Pitagoras dulu kelas 8 kan A kuadrat plus B kuadrat itu hasilnya C kuadrat. C-nya sisi miring ya. Jadi A kuadrat X kuadrat ditambah X min 7 kuadrat hasilnya sama dengan X plus 1 kuadrat. X kuadrat, X min 7-nya tadi sudah kita hitung, dapatnya dari sini. X kuadrat min 14X plus 49. Lalu yang X plus 1 dapatnya dari sini. X kuadrat plus 2X plus 1.
tinggal kita sederhanakan, semuanya kita pindah ke kiri, sehingga yang sebelah kiri tetap x kuadrat plus x kuadrat. Ini kita pindah, ini kita dekatkan, maka ini dulu yang kita tulis ya, x kuadrat dipindah jadi min x kuadrat. Lalu yang nggak punya x, min 14x tetap min 14x. 2x nya kita pindah ke kiri melewati sama dengan, hasilnya min 2x. Plus 49 nya tetap, lalu satunya kita pindah ke kiri menjadi min 1, karena sebelah kanan sudah pindah ke kiri semua, habis, sehingga 0, kita tulis 0. Bisa kita sederhanakan, ini x kuadrat dikurangi x kuadrat 0, hilang, yang tersisa tinggal x kuadrat. Ini min 14, min 2, utang 14, utang lagi 2, sama-sama punya X, bisa disederhanakan. Jadinya utangnya makin besar ya, min 16 X. Ditambah 49 kurangi 1, 48 sama dengan 0. Nah, dari sini silahkan difaktorkan. Cara pemfaktorannya bisa pakai rumus ABC, bisa pakai pemfaktoran biasa. Kita pakai pemfaktoran saja, yaitu kita buat 2 kurung. Ini karena variabelnya X, kita beri X, ini juga X. Sekarang carilah 2 bilangan, jika dikali hasilnya 48, jika dijumlah hasilnya ini min 16. Jadi jika dikali itu hasilnya nanti 48, jika dijumlah hasilnya min 16. Berapa dan berapa itu ya? 48 itu kita pilih yang 48 kita pilih yang 4 kali 12. 4, kenapa 4 kali 12? Tidak 2 kali 24 atau yang lain, karena 4 kali 12 itu 48, kemudian 4 dan 12 itu juga ada hubungannya dengan 16, min 16. Karena di sini min 16, di sini 48, selain 4 kali 12 itu kita pilih yang min 4 kali min 12, itu kan hasilnya sama, yaitu 48, dan min 4 ditambah min 12 itu hasilnya adalah min 16. Jadi memenuhi dua ini sekaligus, min 4 dan min 12. Min 4 dan min 12 kita pindah, masukkan ke sini. Tadi kan min 4 dan min 12 sama dengan 0. Jadi X min 4 sama dengan 0 dan X min 12 sama dengan 0. Min 4 kita pindah kanan jadi 4, min 12 kita pindah ke kanan jadi 12, maka X-nya ketemu 4 dan 12. Yang memenuhi mana? 4 atau 12-nya? Kita cek. Kalau kita ambil 4, 4-nya kita masukkan ke sini, X-nya. 4 kurangi 7 kan negatif. Sisi tidak mungkin negatif. Maka ini tidak memenuhi. Yang memenuhi adalah X-nya sama dengan 12. X-nya 12 kita kembalikan ke atas ya. Berarti sisi yang ini hasilnya 12, sisi yang ini hasilnya 12 kurangi 7, yaitu 5. Sisi miringnya 12 tambah 1 yaitu 13. Pertanyaan X-nya sudah ketemu 12, lalu pertanyaan yang B, berapakah luasnya? Luas segitiga siku-siku, luasnya adalah setengah kali A kali B. A-nya dan B-nya adalah yang ini. Alas dan tingginya adalah 12 dan 5. Maka kita kalikan 12 kali 5. Hasilnya adalah 30. Terakhir untuk soal uraian untuk yang nomor 5. Nomor 5, persegi panjang, luasnya adalah panjang kali lebar. Kita cari dulu panjang kali lebarnya, yaitu 2x plus 2 dikali x plus 5. Dikalikan, jangan lupa diberi tanda kurung, 1 ya. 2x kali x ditambah 2x kali 5 ditambah 2 kali x ditambah 2 kali 5. Hasilnya 2x kuadrat plus 10x plus 2x plus 10. Padahal luasnya tadi adalah 192.
Coba kita pindah ke sini. Jadinya tadi kan 2x kuadrat plus 10x plus 2x plus 10 sama dengan 192. Kita balik total tidak masalah, nggak merubah tanda. Nah, setelah itu kita sederhanakan. 2x kuadrat 10x ditambah 2x hasilnya 12x. Ini 192 kita pindah ke sini jadi min 192. 10 min 192 hasilnya min 182 sama dengan 0. Ada 2 semua, supaya mudah kita menyederhanakan. Kita bagi semua dengan 2 boleh. 2x kuadrat dibagi 2x kuadrat, 12x dibagi 2 6x, 182 dibagi 2 91. Kita pakai pemfaktoran yang cepat ya. Sama seperti tadi, carilah 2 bilangan. Jika dikali itu hasilnya adalah min 91, dikali hasilnya min 91. Jika dijumlah hasilnya ini 6. Nah, berapakah bilangan itu? Kalian pilih hubungan yang menghubungkan antara 91 dan 6. Tadi sudah saya hitung ya. Hasilnya adalah 13 dengan min 7. 13 kali min 7 itu min 91. 13 ditambah min 7 itu adalah 6. Nah, sudah ketemu 13 dan min 7. Kita pemfaktorannya adalah ini X. Tadi plus 13 dan min 7. Jadi X plus 13 sama dengan 0 atau X min 7 sama dengan 0. X-nya 13-nya dipindah jadi min 13. X yang kedua min 7-nya dipindah jadi 7. Kalau ini jelas nggak memenuhi ya, karena negatif. Jadi sisinya adalah ini. Persegi panjangnya, yang panjangnya adalah 2x plus 2. Padahal x-nya kan 7. Berarti 2 kali 7 tambah 2 hasilnya 16. Kemudian lebarnya x tambah 5. X-nya kan ketemu 7. Berarti 7 tambah 2 sama dengan 12. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah diagonal. Nah, diagonal tadi ini sudah ketemu 16, ini ketemu 12. Kita pakai Pitagoras. Pitagoras 16 kuadrat ditambah 12 kuadrat nanti di akar. 16 kuadrat adalah 196. 196 ditambah 144. Hasilnya berapa ini? 0, 14, 240. Lalu silakan diakar, hasilnya berapa bisa dihitung. Oh maaf ya, 16 kuadrat adalah 256. 256 ditambah 144 hasilnya adalah 400. Akar 400 itu adalah 20, maka diagonalnya 20.